Pernah nggak sih kamu mikir gimana caranya orang bisa makin kaya? Padahal utangnya banyak, kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi ada satu orang yang sejak dulu selalu bilang hal yang sama berulang kali. Dan bahkan nulis buku laris sedunia gara-gara pemikiran ini. Dia adalah Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad. Buku yang katanya udah ngubah hidup jutaan orang dan jadi bacaan wajib buat yang pengen ngerti soal keuangan, yang capek dengan istilah yang ribet. Dan salah satu prinsip paling kontroversial dari Kiyosaki adalah ini: kalau kamu pengen kaya, kamu harus belajar pakai utang. Ya, kamu nggak salah denger. Dia bilang, utang itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi justru bisa jadi alat buat membangun kekayaan. Tapi, tunggu dulu. Jangan langsung ke bank dan ambil pinjaman ya, karena ternyata nggak semua utang bisa bikin kaya. Nah, di video ini, aku bakal ajak kamu ngobrolin soal gimana cara Robert Kiyosaki melihat utang sebagai alat kaya. Apa bedanya utang baik dan utang buruk? Dan gimana caranya kita bisa belajar dari pola pikir ini biar nggak jadi korban utang, tapi malah bisa manfaatin utang buat nambah aset. Yuk, kita mulai. Buat banyak orang, utang itu momok. Hal yang sebisa mungkin dihindari. Kita tumbuh besar dengan nasihat. Jangan berutang, nanti kamu susah bayar. Atau utang bikin hidup nggak tenang. Dan ya, itu bener. Kalau utangnya buat hal-hal konsumtif, tapi Kiyosaki ngajarin sesuatu yang beda. Menurut dia, masalahnya bukan di utangnya, tapi di cara kita memakainya. Karena utang itu sebenarnya netral. Yang bikin bahaya itu cara kita mikir dan cara kita kelola. Dia bilang, orang miskin kerja keras biar bisa beli sesuatu. Sementara orang kaya pakai utang buat beli sesuatu yang bisa kerja buat dia. Gampangnya gini, bayangin, kamu pengen beli mobil mewah. Kalau kamu nabung, kamu kerja keras bertahun-tahun. Kalau kamu pakai kartu kredit, kamu cicil tiap bulan, tapi mobil itu nilainya turun. Tapi orang kaya, mereka mungkin ambil utang, tapi bukan buat beli mobil. Mereka pakai utang buat beli properti yang disewakan. Lalu hasil sewanya buat bayar cicilan. Bahkan sisanya bisa dipakai beli mobil tadi. Jadi mobilnya tetap dapet, tapi uangnya nggak keluar dari kantong pribadi. Nah, ini penting banget. Buat bisa ngerti strategi Kiyosaki, kita harus paham perbedaan dua jenis utang ini. Utang buruk itu utang yang dipakai buat konsumsi, kayak beli handphone baru, padahal yang lama masih bagus. Atau kartu kredit buat liburan mewah. Pokoknya semua yang gak kasih kamu pemasukan setelah dibeli. Sementara utang, baik itu utang yang dipakai buat beli aset yang bisa menghasilkan uang, kayak rumah kos, apartemen sewa, bisnis kecil-kecilan, atau bahkan investasi di alat produksi. Jadi, bedanya bukan di pinjamannya, tapi di tujuannya. Kalau kamu ambil utang, dan tiap bulan kamu keluarin duit buat bayarnya, itu beban. Tapi kalau kamu ambil utang, dan tiap bulan kamu dapat pemasukan dari aset itu, bahkan lebih besar dari cicilannya, itu aset produktif. Dan dari situlah, Kiyosaki bilang, utang bisa bikin kaya. Kiyosaki sendiri mengaku, dia pernah punya utang lebih dari $1 miliar. Tapi, dia nggak stres. Karena semua utangnya dipakai buat beli properti yang disewakan, bisnis, dan investasi. Cicilan bulanan dari utang itu ditutup oleh pemasukan dari aset-aset tadi. Dan, kelebihannya masuk ke kantong dia. Simple. Misalnya, kamu ambil KPR buat beli rumah seharga 500 juta. Cicilan per bulan 4 juta. Tapi, rumah itu kamu sewakan 6 juta per bulan. Artinya, kamu dapat untung 2 juta tiap bulan tanpa keluar duit sendiri. Itulah yang dimaksud dengan leverage. Kamu pakai uang orang lain dalam. Hal ini uang bank untuk menghasilkan uang buat kamu. Dan selama kamu pinter ngatur cash flow-nya, kamu bisa ngulang proses ini lagi dan lagi. Tapi ya, jangan naif juga. Nggak semua utang baik otomatis berhasil. Kiyosaki sendiri sering bilang, kunci dari strategi ini adalah pengetahuan. Kalau kamu asal beli properti tanpa riset, asal buka usaha tanpa perhitungan, yang ada kamu malah rugi. Dan ingat, semua bentuk utang tetap ada risikonya. Kalau bisnis gagal, atau properti kosong, nggak ada penyewa, kamu tetap harus bayar cicilan. Jadi penting banget buat belajar
latihan, dan punya mentalitas pebisnis. Jangan asal ikut-ikutan. Karena kata Kiyosaki, pendidikan keuangan lebih penting dari modal. Orang yang ngerti cara kerja uang bisa memulai dari nol dan tetap bisa bangkit. Tapi orang yang nggak ngerti uang, mau dikasih 1 miliar pun bisa habis dalam sekejap. Salah satu alasan banyak orang skeptis sama ide utang sebagai jalan kaya adalah karena mayoritas masyarakat selama ini diajarin buat takut sama utang. Dan ini bukan salah siapa-siapa. Sistem pendidikan kita nggak ngajarin soal keuangan pribadi secara dalam. Kita diajarin matematika, fisika, sejarah, tapi nggak diajarin gimana bikin cash flow bulanan, gimana bedain aset sama liabilitas. Akhirnya, banyak yang tumbuh dewasa dan cuman ngerti satu hal: kerja keras, nabung, beli rumah, dan setelah itu, cicilan seumur hidup. Itu bukan salah, tapi ada cara lain, cara yang lebih strategis, asal tahu risikonya dan tahu caranya. Kalau kamu tertarik buat mulai menerapkan prinsip ini, Kiyosaki punya beberapa saran dasar. Perbanyak ilmu dulu, baca buku, nonton video edukasi, ikut kelas soal investasi atau properti. Mulai dari yang kecil, jangan langsung ambil pinjaman besar. Bisa mulai dari usaha kecil atau investasi bareng temen. Fokus ke cash flow. Jangan cuma lihat untung di atas kertas. Lihat arus uang masuk dan keluar setiap bulan. Latih mental tahan risiko. Dunia bisnis dan investasi penuh ketidakpastian. Yang kuat bertahan, yang nekat dan asal biasanya tumbang. Jadi, apakah utang bisa bikin kaya? Jawabannya, bisa kalau dipakai dengan cerdas. Utang bukan musuh, tapi juga bukan mainan. Dia bisa jadi alat bantu, tapi juga bisa jadi beban. Dan kunci utamanya ada di sini, di cara kita berpikir. Kata Kiyosaki, orang kaya itu bukan karena gaji besar, tapi karena cara dia mikir soal uang. Dan kalau kamu bisa ubah cara pandangmu soal uang, aset, dan utang, kamu juga bisa mulai bangun jalanmu sendiri menuju kebebasan finansial. Bukan dengan kerja lebih keras, tapi dengan kerja lebih cerdas. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini berguna, boleh banget klik like, share ke temenmu, dan tulis di komentar, menurut kamu, berani nggak ambil utang buat bangun aset? Sampai ketemu di video selanjutnya.